wacana dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akhir-akhir ini ramai dibincangkan ya di ruang publik oleh masyarakat Manggarai Barat, baik di media sosial, Facebook maupun WhatsApp grup ya, membicarakan terkait wacana pemerintah dalam hal ini merumahkan sejumlah 2.000 tenaga kontrak ya. Tentu ini akan menjadi sedikit kerisauan ya di tengah pandemi COVID-19 begitu ya. Di satu sisi kita takut akan pandemi COVID-19, di satu sisi adanya wacana ini. Ya, kendati pun ini masih dalam situasi atau tahapan wacana, tetapi ini sudah bisa dikatakan telah dimulai begitu ya. Mungkin kita langsung saja mendengarkan seperti apa progres dan seperti apa proses ya sehingga wacana ini bisa dilahirkan dan dipublikasikan di beberapa media ya oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Ya, kita ingin dengarkan seperti apa tanggapan dari Pak Marcel Jeramun. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat. Baik, Bung Lois dan juga pendengar setia podcast Mawar Bicara yang saya hormati. Tentu tadi juga kita sudah mendengarkan pendapat dari Bung Sirilus ya. Ya, saya kira tanpa saya harus menutupi bahwa memang ada soal. Ada soal dalam seluruh tahapan atau proses perekrutan tenaga kontrak daerah kita. Ya. Dan saya harus juga mengatakan bahwa dari 2.423 kondisi existing jumlah tenaga honorer kita, itu ada yang sudah direkrut sejak tahun 2008. 2008, ya. Sampai yang terakhir itu seingat saya itu di tahun 2017. Ya. Nah itu ya polanya ya sama memang, ya, bahwa tetap menjadi pertanyaan tentang transparansi, tentang mekanisme perekrutan dan sebagainya. Nah, tetapi sekali lagi, ya tentu kalau kita kembali ke wacana tadi, maka argumentasi yang dipakai oleh pemerintah itu lebih untuk merespon kondisi kita yang terancam, ya sekali lagi terancam akan terjadi defisit anggaran, ya. Bukan karena bicara soal kompetensi, bukan bicara soal bagaimana mekanisme perekrutan dan selain sebagainya, bukan. Jadi apa yang disampaikan atau diwacanakan itu ya lebih untuk menanggapi atau merespon kondisi keuangan kita yang saat ini yang terganggu oleh karena pandemi ini. Ya. Nah kalau itu alasannya maka ya mestinya ya harapan kita tidak ada perekrutan tenaga baru lagi. Ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan kita ya ketika rencana atau wacana merumahkan yang ada, lalu kemudian mengangkat yang baru. Nah, ini kan soal. Ya. Saya ambil contoh misalnya, yang terakhir itu bicara ya teman-teman bicara tentang defisit anggaran, tapi sebenarnya tentang kebutuhan anggaran. Ya ada himbauan atau instruksi dari pemerintah pusat kepada seluruh pemerintah daerah. Ya, untuk coba mengikuti perintah PP 49 tahun 2018. Di mana di PP itu ya diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah ya untuk secara bertahap ya mulai ya merubah pola perekrutan tenaga kerja ya. Ya, di situ disebutkan dengan istilah P3K. Ya. Nah, pemerintah daerah kita saat ini ya oleh instruksi pemerintah pusat ya harus menyiapkan anggaran untuk kemudian mengangkat P3K ya sejumlah kurang lebih sekitar 1.628 orang. Nah, ini rencana. Nah, kalau kemudian argumentasinya ya untuk memenuhi kebutuhan pengangkatan baru 1.628 P3K ini dengan cara merumahkan 2.000 orang ini ya ini yang sekali lagi bagi kami, termasuk khususnya kami di internal Partai Amanat Nasional, yang menganggap ini sesuatu yang ya sedikit kontradiktif. Ya mestinya ya kalau memang pemerintah betul mau menjalankan instruksi pemerintah pusat untuk memenuhi kuota 1.628 P3K itu,
Ya, kenapa tidak menggunakan pola untuk memaksimalkan TKD ini dengan mekanisme yang sudah diatur oleh undang-undang? Pola perekrutannya ya seperti tes CPNS. Nah, untuk menguji tadi itu yang Bung Sil sampaikan soal seleksi kompeten, tadi itu, kompetensi tadi itu. Sudah disuruh saja kepada semua TKD ini untuk mengikuti pola perekrutan yang ada di P3K. Karena itu kan nanti akan dites seperti tes CPNS. Layak apa tidak gitu ya? Nanti seleksinya secara sistem. Bukan by design ya, bukan direncanakan merumahkan 2.000 orang untuk mengangkat yang baru dengan pola yang baru. Nah, kita selalu mendorong sebaiknya pemerintah coba menginventarisir ya dari 2.423 kondisi existing TKD kita. Ya, diumumkan secara terbuka saja bahwa ada rencana untuk mengangkat tenaga tenaga P3K itu dengan mekanisme tes seperti CPNS. Siapkan diri Anda, daftar di sana, siapa tahu Anda lulus. Betul. Kalaupun tidak lulus, maka bukan karena pemerintah daerah yang membuat mereka tapi karena sistem tadi ini. Nah, ini yang saya kira untuk menjawab, ya saya lihat tadi juga di postingan atau di tanggapan teman-teman pemerhati atau penikmat ini podcast ini, sahabat mabur bicara gitu. Sahabat mabur bicara ya. Saya kira luar biasa tentu ya untuk kemudian menjawab persoalan seleksi yang selama ini terkesan tidak transparan. Tidak transparan. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya tentu saya tadi sepakat ya tadi saya juga pantau postingan Bung Sil soal ya mungkin solusi. Ada cara lain, ada solusi lain. Pak Marcel, mungkin sebelum ke sana ya, ini menarik memang kita akan nyicil pembicaraan ini ya. Menarik yang disampaikan bahwa memang bisa dilihat bahwa pola pengrekrutan selama ini dapat dikatakan tidak sebagaimana mestinya begitu ya. Saya ingin mendapatkan gambaran dari Paril. Jadi Paril ini adalah wakil ketua ya DPW Partai PKB NTT. Tema kita malam ini yaitu apakah ini solusi ya? Akan dirumahkan sejumlah 2.000-an tenaga kontrak daerah di Kabupaten Manggarai Barat, begitu. Ya, jadi kita ingin sekali mendapatkan seperti apa tanggapan dan pengamatan dari Kakak Ril ya terkait. Ini kompetitornya PAN nih. Kompetitor. Jadinya tepat ya malam ini ya. Silakan tanggapi terkait yang lagi viral sekarang ini, Bang Ril. Baik, terima kasih Bung Lois. Di Mabar Bicara ini bicara tentang Mabar. Betul. Saya lebih kepada situasi. Situasi di mana Corona ini sebenarnya sudah sejak tahun 2019. Dan menurut saya rancangan atau target pencapaian pendapatan daerah kita terlalu bombastis lah. Terlalu bombastis. Di mana 270 miliar ini sementara sektor yang paling penting kita di Manggarai Barat itu adalah di bidang pariwisata. Dan kita ketahui bersama di mana situasi pariwisata kita sudah anjlok. Betul. Lalu kondisi Corona ini juga sebenarnya pemerintah pengalaman 2 tahun terakhir itu menjadi cermin untuk bisa memikirkan target pencapaian PAD kita. Nah, kondisi sekarang itu adalah 40 miliar. Nah, 40 miliar ini ya benar karena memang situasi Corona ini di bidang pariwisata, di bidang lain juga terancam. Kondisi PAD kita sekarang ini ada 40 miliar. Lalu ada wacana. Nah, wacana ini sebenarnya dipikirkan ulang gara-gara target pencapaian PAD lalu yang dapat adalah 40 miliar lalu dikorbankan pada TKD. Pemerintah harus mencari solusi, baik itu eksekutif, legislatif. Nah, solusi apa yang mau dicari? Ya menurut saya bahwa dana kita, APBD kita itu adalah 1,1 triliun. Ada program yang benar-benar urgen ya dipikirkan, dilakukan. Kalau memang tidak mendesak ya dipending. Kan gitu. Ya misal saja pembangunan infrastruktur ya. Ya kita ketahui bersama sekarang para
kontraktor sedang melakukan pelelangan di ULT lah. Dan paket itu Pak Marcel saya kira tahu, ada yang 1 miliar, 2 miliar, 800. Ya, sebenarnya ini juga ada kebutuhan, tapi ada skala prioritas. Nah, andaikan saja bahwa infrastruktur dipending. Saya kira tenaga kontrak ini juga tidak dijadikan korban, sehingga solusi ini menurut saya salah satunya. Solusi yang kedua, minta maaf Pak Marcel, artinya ini kita diskusi. Iya, betul. Ya, kalau bisa pokir DPR itu ditiadakan. Oke. Tunjangan apa segala macam ditiadakan demi wacana ini untuk mencari solusi. Ya, katakan pokir ini 1 miliar ke atas. Kalau ditiadakan, saya kira ada solusi untuk tenaga kontrak ini. Lalu yang berikut, pemerintah sekarang melalui wakil bupati melakukan tim verifikasi terkait yang 2000 TKD ini. Mau tidak mau, pemerintah melihat dulu standarisasinya nanti seperti apa. Standarisasi yang disampaikan oleh Pak Marcel adalah seleksi seperti ASN. Tetapi ingat, permisi Pak Marcel, ingat ini terjadi. Kondisi dari tahun 2008 sampai 2017, perekrutan tenaga kontrak kita, ya dalam tanda petik ya Pak Marcel, ya saya kira rekomendasi juga berdasarkan kepentingan Pak Marcel. Artinya bahwa jasa politik lah. Kan gitu. Jasa politik di mana karena ini masuk gelondong. Tiba-tiba juga ada perbedaan data di BKD dan di dinas. Ini juga jadi soal, Pak. Oke. Tenaga kontrak atau tenaga lepas harian oleh dinas tidak ada data di BKD. Lalu APBD-nya dibebankan. Ini juga unik menurut saya gitu. Nah, lalu yang kedua, ya kita harus real sajalah. Kompetensi teman-teman tenaga kontrak ini juga harus dievaluasi. Memang ada beberapa tenaga kontrak yang sangat kompeten di bidang di setiap SKPD lah, khususnya di bidang teknologi ya. Jasa-jasa mereka ini juga sangat dipakai, sangat dibutuh gitu. Nah, andaikan saja 2000 ini mereka itu yang nanti dirumahkan, saya tidak tahu seperti apa itu SKPD. Mau diapakan ini mau baru gitu ya. Lalu harapan yang paling berikut Pak Marcel, mumpung di sini adalah wakil ketua DPR dari fraksi PAN, harus kerjasama. Artinya memang belum bahwa wacana ini belum ada rekomendasi ke DPR. Harapan saya teman-teman fraksi, baik fraksi dari Partai Golkar, dari PKB, dari Demokrat, PAN, untuk sama-sama memikirkan wacana 2000 tenaga kontrak ini, kan gitu. Sehingga nanti psikologis teman-teman ini tidak terganggu. Apalagi sekarang ini kan corona. Bayangkan kalau seandainya Pak Marcel, satu tenaga kontrak miliki 3 orang anak, rumah kontrak, gaji 1.950.000, tiba-tiba dirumahkan, dan ini persoalan baru. Dan inilah pemerintah harus berpikir tentang secara kemanusiaan. Saya kira itu untuk sementara wacana-wacana diskusi kita malam ini. Tadi disampaikan bahwa ini adalah salah satu langkah untuk efisiensi anggaran begitu. Nah, pernahkah atau adakah pertimbangan khusus ini dari pemerintah terkait seperti yang disampaikan tadi bahwa dari gaji begitu, dari biaya hidup dan lain sebagainya, dan jumlah dari yang 2000 ini apabila dirumahkan, bukankah itu akan melahirkan suatu persoalan baru? Boleh ditanggapi silakan. Baik, Bung Lois, dan saya kira tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bung Sirilus. Tentu sekali lagi karena ini masih wacana. Betul. Sepakat ya. Saya sendiri termasuk yang tidak yakin. Akan wacana ini begitu. Akan terjadi. Akan terjadi atau pemerintah serius untuk bicara ini. Pertama, tentu kalau bicara tentang rasio kebutuhan tenaga, ya ini masih jomplang, kita masih butuh banyak tenaga untuk bisa melayani kebutuhan kita di 12 kecamatan dengan luas wilayah yang luar biasa. Ya. Dan saya sangat yakin betul bahwa kalau ini wacana ini betul-betul dijalankan, pasti akan mengalami turbulensi yang luar biasa lah. Pasti akan ada kemandekan pelayanan di mana-mana dan sebagainya. Dan
Ya sekali lagi kondisi existing kita yang justru serius bekerja itulah teman-teman yang TKD tadi itu. Oke. Ya. Karena mereka takut dipecat, takut gaji dipotong dibandingkan dengan ASN. Menarik ya. Lalu kalau bicara soal loyalitas, soal etos kerja, sekali lagi mohon maaf saya tidak juga tapi mungkin bobotnya ya teman-teman tenaga kontrak ini luar biasa. Bahwa tadi kita sekali lagi bicara soal kompetensi dan sebagainya, sekali lagi itu persoalan kita yang sekarang sudah dibenahi ya secara perlahan. Ya lalu mekanisme perekrutan juga ya memang terkesan memang ini ada sedikit nuansa politis dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi ya walaupun ada kesan politik di balik perekrutan ini ya tentu ya tidak semua juga mengabaikan yang namanya kompetensi. Ya, saya ambil contoh misalnya pernah di tahun 2000 waktu zaman penjabat ya, bupati masa transisi dari 2015 ke 2016 ya. Waktu itu pemerintah transisi itu membuat kebijakan untuk mengangkat kurang lebih sekitar 300 ya, tenaga kontrak daerah. Dengan prioritas waktu itu adalah guru-guru komite. Ya, guru-guru komite untuk mengurangi beban orang tua murid ya. Nah, waktu itu ya saya kira kalau kemudian persyaratan itulah guru-guru komite, saya kira kompetensi yang dipakai itu adalah ya mereka sudah mengajar dan sebagainya, menurut saya sudah menjadi bagian dari situ. Bahkan waktu itu kita juga membuat regulasi atau persyaratan bahwa kita tidak boleh mengangkat yang hanya menggunakan transkrip. Kalau bisa yang punya ijazah. Ya termasuk kemudian ada program untuk insentif ya, guru-guru komite juga kemarin itu ya persyaratan itu harus sudah berijazah. Nah saya kira ini proses-proses yang dilakukan ya untuk tadi itu menjawab persoalan-persoalan itu tadi ya. Tapi sekali lagi ya tentu ya saya tidak bisa mengatakan bahwa sekarang sudah baik tidak. Saya mengatakan bahwa ada juga yang saya di pembahasan di dinamika di pembahasan DPRD pun saya mengatakan di daerah kita ini kadang ya guru yang backgroundnya geografi dipaksa ajar matematika. Tapi itu tidak berlaku hanya di tenaga kontrak daerah saja. Ya, di perspektif atau spektrum yang lebih besar misalnya, ya ada kepala dinas yang latar belakangnya misalnya pertanian dipaksa untuk urus perhubungan, kan tidak match ini. Nah kalau bicara soal itu, Bung Sirilus, saya kira tidak hanya di level TKD saja, bahkan tadi itu di level yang lebih tinggi juga terjadi. Ya. The right man on the wrong place. Yang kita harapkan the right man on the right place, tapi faktanya kadang juga bicara soal PAD memang sekali lagi kita mengalami saya selalu mengatakan goncangan yang luar biasa di tahun 2020-2021 ini. Di 2020 itu ya kita sudah tetapkan di awal bahwa PAD kita di angka 180-an miliar. Tetapi di akhir perjalanan 2020 itu kemampuan kita hanya bisa mengkolek kurang lebih sekitar 97 miliar. Yaitu PAD existing namanya, PAD yang dicapai. Tahun 2021 ini ya pemerintah bersama DPRD sudah menetapkan bahwa kita sanggup untuk meningkatkan PAD kita menjadi kurang lebih sekitar 270 miliar. Ya, tetapi sekali lagi mohon maaf, ini memang ya penetapan PAD 2021 ini ini sebagaimana amanat dalam RPJMD ya pemerintah sebelumnya. Di mana di rencana pembangunan jangka menengah daerah pemerintah sebelumnya sudah menetapkan bahwa PAD di akhir masa jabatan nanti akan mencapai 270 miliar. Apakah itu sampai? Belum tentu, Bung Desa. Kami mendapat informasi kondisi existing kita dari pemerintah sekarang baru di angka 40 miliar. Ini sudah melewati semester pertama ya tentu. Ya, untuk kemudian bisa mencapai 270 itu saya sendiri termasuk yang sanksi. Tetapi Bung Lois sekali lagi, saya terus terang mengatakan bahwa sampai sejauh ini tidak ada korelasi antara ya, kemampuan daerah untuk mencapai pendapatan 270 miliar tadi itu dengan merumahkan 2000 TKD tadi. Tidak ada hubungannya. Ya. Kalaupun misalnya kemampuan PD kita hanya di angka 240 tadi itu, maka tidak akan terganggu ini ya. TKD. Tidak akan terganggu TKD ini. Ya. Tidak akan terganggu ya. Syukur-syukur ya kemarin kami sudah secara informal bahkan secara resmi mengatakan bahwa ya kami pun di lembaga DPRD ya
memberi kewenangan seluas-luasnya kepada pemerintah untuk melakukan ya refocusing ya, termasuk rasionalisasi terhadap program-program yang bersumber dari pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Ya, kemarin sudah disepakati ya pemerintah kami beri kewenangan, silakan. Bahkan saya sendiri mengatakan kalau kemudian kalau kemudian kebutuhan kita memang seperti yang tadi sampaikan Bung Rilu, saya juga mendorong kalau bisa program-program yang kemarin diusulkan oleh teman-teman DPRD itu kalau memang dipending, silahkan dipending. Sepakat. Ya, kami mendorong pemerintah. Tapi sekali lagi waktu pertemuan bersama pemerintah, ya pemerintah mengatakan ya kami mohon untuk sementara ini kami minta 10% ya dirasionalisasi program-program yang bersumber dari usulan-usulan teman-teman DPRD. Dan karena ini sudah sifatnya program yang sudah disepakati bersama pemerintah, maka kewenangan itu ada di pemerintah. Kami termasuk yang berharap pemerintah melakukan evaluasi. Ya, di tahun 2020 pola ini juga kita lakukan. Bahkan tahun 2020 itu alokasi anggaran kita kurang lebih sekitar 81 miliar. Ya, itu hasil dari refocusing, hasil dari perubahan semua kegiatan-kegiatan untuk kemudian memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19 tadi itu. Ya. Nah, tahun ini ya, kita meminta pemerintah sekarang. Berapa kebutuhannya? Ya tentu berdasarkan analisa dan sebagainya. Tidak ujuk-ujuk harus ya siapkan sekian. Nah, semua harus ada kajian-kajian tadi. Dan tentu sekali lagi saya belum sedikit pun dengar bahwa rencana merumahkan TKD tadi itu ya untuk menutup atau untuk menanggulangi potensi kebutuhan anggaran penanganan COVID tadi. Memang sekali lagi data terakhir ya angka kita naik kurang lebih 2000-an yang terpapar ya, bahkan kondisi terakhir yang isoman kurang lebih sekitar 1.500-an orang ya. Tetapi berangkat dari pengalaman-pengalaman sebelumnya ya kita juga tidak melihat ya ada kebijakan pemerintah daerah yang kemudian langsung kepada yang isoman tadi ini. Ya, sehingga kita bertanya untuk apa anggaran ini pada akhirnya. Bahkan kami minta kalau mau usul yang baru evaluasi dulu yang 2020 deh. 81 miliar yang kemarin itu dikemanakan? Ya, tolong dipertanggungjawabkan ya. Tentu ada yang mengatakan loh itu kan rejim sebelumnya loh. Rejim sebelumnya kan tidak membawa semua yang ada internal di birokrasi ini. Yang berganti kan adalah pemimpinnya, tetapi eksekutornya, pelakunya itu adalah orang-orang yang masih ada sekarang ini. Betul. Karena itu ya kewenangan kemudian untuk mempertanggungjawabkan itu masih ada. Ya, itu satu. Yang kedua juga tentu ya harapan kita ya sekali lagi ya pemerintah yang ada sekarang ini harus punya inovasi, punya kreasi yang kemudian ya memberikan kenyamanan kepada kita semua ini. Apalagi ya saya mendengar ya salah satu misi mereka itu mengurangi angka pengangguran terbuka kita yang luar biasa tingginya sekarang. Apa yang terjadi kalau seandainya dirumahkan yang 2000 itu gitu ya? Kan? Apa yang terjadi kan? Dia tidak menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tapi bahkan mau merencanakan untuk ini kan menurut saya, maka saya bilang saya tidak yakin juga. Jangan-jangan hanya sekedar wacana yang untuk kemudian mengganggu konsentrasi kita atau mencoba untuk ya mengalihkan perhatian kita supaya jangan terlalu fokus di COVID lah, kita sekali-kali dengan isu yang lain. Ya, itu saya punya prediksi ini Bung Lois ya dan Bung Lois, ya sampai hari ini pun saya selalu mengatakan ya nggak yakin lah ya. Karena kalau betul dilakukan maka sekali lagi akan terjadi goncangan yang luar biasa. Pelayanan publik akan terganggu dan sebagainya. Ya, dan juga sekali lagi luas wilayah kita ini dengan kondisi yang ada sekarang saja tidak cukup. Tidak cukup. Apalagi kalau sampai dirumahkan. Itu kira-kira Bung Lois. Luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Marcel sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat ini sangat memberikan pencerahan begitu ya terkait bagaimana sesungguhnya dari wacana yang digulirkan oleh pemerintah daerah kita saat ini. Jadi atau tidak, tetapi sekarang pemerintah sedang melakukan kajian begitu untuk ini layak atau tidak diimplementasikan begitu. Lalu apa sih implikasinya terhadap teman-teman kontrak daerah apabila ini akan dirumahkan atau andaikan saja ini Bung Lois dirumahkan 2000. Tapi ingat, mungkin Kakak Marcel ingat walaupun wacana atau isu awalnya ini Bung Lois yang dirumahkan itu adalah 300. Dengar isunya. Tapi tiba-tiba isunya berubah begitu. Berubah wacana ini menjadi 2000. Ini pasti akan psikologis terganggu lah gitu.
Bayangkan saja mulai dari hari Senin, teman-teman TKD ini pergi kerja. Saya punya keyakinan mereka tidak serius menangani pekerjaan itu karena memang psikologisnya sudah dihantui oleh informasi itu ya. Mereka mau kerja, kami kan pasti akan dirumahkan. Jangan sampai ada paspor, ID, rahasia yang dimiliki oleh tenaga kontrak ini, mereka kancing, ini bahaya. Karena ada peran strategis di sana. Tapi ini hanya dugaan lah gitu kata Marcel. Nah lalu yang kedua, kalau ini terjadi Pak, sejak dari 2005 sampai 2021, ada tenaga kontrak yang kerjanya luar biasa. Dan tanggungan keluarganya, ada yang anaknya sedang di bangku SMA dan kuliah. Andaikan saja ini dirumahkan, bagaimana nih putus sekolah nih anak-anak ini? Mana mau mikir makan minumnya, mana mau mikir tentang kesehatan dengan corona ini, lalu tiba-tiba dirumahkan. Aduh, saya tidak bisa membayangkan hal ini. Nah, lalu yang kedua, Pak Marcel tadi bahwa masa transisi kebutuhan tenaga kontrak di bidang kesehatan atau di bidang pendidikan, dan itu dilakukan. Ingat, di sekolah-sekolah itu sekarang tidak boleh membebankan orang tua murid untuk membiayai guru komite. Tetapi kebijakan yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah pada waktu itu, maka dikontrakkan mereka. Maka yang terjadi di sekolah-sekolah sekarang, orang tua murid tidak dibebankan. Nah, bayangkan kalau seandainya juga para guru-guru ini adalah bagian dari 2000, saya kira di sekolah itu juga akan mandek Pak. Di mana operator sekolah itu banyak-banyak tenaga kontrak. Pertanggungjawaban dana BOS di sana ditanggung jawab oleh tenaga kontrak. Yang pegang komputer di sekolah-sekolah itu tenaga kontrak. Ada sekolah yang hanya cuman gurunya PNS-nya cuma 3, cuma 2. Apakah guru ASN ini bisa mengajar dengan puluhan siswa? Kan tidak mungkin. Kan gitu. Nah itu menyangkut di sekolah. Pelayanan di puskesmas, di postu-postu. Ini banyak tenaga kontrak. Bayangkan di saat corona ini dirumahkan, tiba-tiba corona ada di desa A. Nah bidan ini melakukan pelayanan, pasti tidak ada. Nah gitu. Di puskesmas. Kadang juga teman-teman ASN ini mental enak juga sih. Kamu kan tenaga kontrak, kamu kerja 24 jam. Kami tunggu waktunya. Ternyata di balik itu dia tidak ngerti tentang itu. Karena minta maaf teman-teman ASN lah, ini kita diskusi lah gitu. Banyak juga tenaga kontrak daerah ini sangat potensi lah. Hanya karena belum nasibnya jadi ASN. Lalu yang berikut Pak Marcel. P3K itu. Ini juga peluang menurut saya. Pemerintah daerah bagaimana caranya untuk dialihkan TKD ini yang dari 2005 yang belum diangkat K2. Udahlah, prioritaskan mereka atau yang sudah bekerja 15 tahun. 15 tahun. Yang jelas bahwa syarat-syarat itu pasti harus ditentukan. Kalaupun 2005 lalu ijazahnya cuma SMA, lalu P3K syaratnya adalah sarjana, jangan paksa dong. Kan gitu, jangan paksa. Atau kompetensi lain gitu. Dan itu. Nah, persoalan tenaga kontrak itu sejak dari 2010 begitu banyak melakukan aksi, melakukan demo, persoalan K2 apa segala macam. Jangan sampai ini akan terulang lagi. Minta maaf, bukan berarti Bapak untuk kita mau provokasi atau bagaimana, tetapi ini persoalan nasib. Bicara tentang kemanusiaan itu adalah bicara tentang rasa atau kebutuhan mereka itu harus dipikirkan oleh pemerintah. Soal perpanjangan SK, bahwa mereka ada masanya. Saya kira kan begini, masanya itu 1 tahun itu diperpanjang. Ya, kalaupun nanti tidak diperpanjangkan, ini juga jadi repot Pak. Kembali kepada kompetensi tenaga kontrak ini, dan gitu. Nah, sudah ada moratorium ya, moratorium tidak ada pengangkatan. Ya harus tidak ada ketika katakan bahwa dalam tanda petik ya. Dalam tanda petik nih Pak Marcel dan Bung Lois, apabila 2000 ini dirumahkan, saya minta jangan ada perekrutan baru. Harus konsisten gitu. Harus konsisten. Kan gitu. Oke. Harus konsisten. Nah,
kalau memang bahwa dari 2000 yang isu yang wacanakan ini, ada 300, ada 500, harus kriterianya jelas, Pak. Okay. Nah, ini yang perlu dievaluasi menurut saya. Okay. Bukan berarti bahwa kita tidak setuju dirumahkan, tapi ingat itu. Okay. Bicara tentang anggaran, bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang COVID ini. Harus mempertiga poin ini. Saya kira begitu, Pak Marcel. Itu menjadi pertimbangan khusus ya oleh pemerintah untuk bagaimana mengambil kebijakan saat ini. Itu secara umum saya harus jelaskan bahwa memang sampai sejauh ini, Bung Lois, ya, ini belum menjadi pembahasan yang resmi atau formal antara eksekutif dan legislatif. Ya, sesuai dengan regulasi tentang pemerintahan daerah, ya, DPR bersama eksekutif itulah penyelenggara pemerintahan daerah. Betul. Ya. Karena itu segala urusan itu harus didiskusikan. Sekali lagi, hingga saat ini, ya, bupati, wakil bupati belum secara resmi menyampaikan wacana ini kepada lembaga legislatif. Bahwa secara internal mereka sudah menyiapkan atau sudah membentuk tim analisa, ya saya kira itu haknya mereka. Tetapi tentu tidak kemudian hasil itu menjadi sesuatu yang final. Betul. Ya, sekali lagi belum tentu. Ya, tentu pendapat-pendapat politik, pendapat-pendapat moral dan sebagainya yang akan berkembang di lembaga legislatif itu juga harus menjadi bagian dari perhatian pemerintah. Tapi poin saya kira seperti yang disampaikan oleh Bung Sil tadi, saya menyarankan untuk kemudian lebih baik pemerintah fokus dulu urusan COVID inilah. Sepakat ya. Fokus urusan COVID. Ya. Dan saya kira belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya dan juga situasi-situasi di daerah lain, ya di provinsi maupun secara nasional juga. Ya, belum ada satupun rujukan yang bisa kita pakai ya untuk memenuhi kebutuhan dana COVID ini dengan merumahkan atau mem-PHK-kan pegawai internal pemerintah, kecuali sektor privat. Ya, ada PHK dan tentu bicara pesangonan dan sebagainya. Tapi di internal pemerintah, saya kira pemerintah dari semua tingkatan ya sedang berupaya untuk ya memaksimalkan potensi yang ada. Dalam rangka menanggulangi COVID ini. Ya. Sekali lagi ya di semua tingkatan. Nah, karena itu kenapa di pemerintah Manggarai Barat ini kemudian tidak memaksimalkan seluruh potensi aparaturnya, baik ASN maupun TKD untuk sama-sama berjuang ya menanggulangi COVID ini. APBD ini ya seluruh program, apakah itu pokir atau usulan-usulan pemerintah, itu sekarang ada di tangan pemerintah untuk mengeksekusinya. Ya, artinya kan begini Pak Marcel, apabila diusulkan pemerintah bahwa pokirnya ditiadakan, apa itu disetujui oleh teman-teman? Saya termasuk yang setuju, Pak. Sekali lagi, fokus kita lah penanganan COVID. Ya, jangan sampai ya satu orang meninggal hanya karena kita tidak mau mengorbankan apa yang tadi Bung Ril katakan. Ya, sekali lagi silahkan dicek ya, termasuk Pak Bupati. Saya juga mendorong kalau bisa hapus semua saja program-program yang ya, bahkan tender yang kemudian bersumber dari dana alokasi umum, ya kami juga pending. Fokus dulu. Ya, saya tidak yakin juga tidak mengerti ketika Bung Sil mengatakan ada 1-2 program yang sudah jalan, berarti ya saya mengatakan pemerintah juga tidak jujur. Andai kata betul, ya ada program-program yang bersumber dari dana alokasi umum, termasuk pokir-pokir anggota DPR yang kemudian sudah ditenderkan dan sudah berjalan. Ya, sekali lagi saya mohon ini berarti pemerintah kurang jujur. Karena sepengetahuan saya, kondisi terakhir kita masih melakukan rasionalisasi untuk beberapa kegiatan yang kemudian nanti endingnya itu adalah pemenuhan kebutuhan kita dalam menangani COVID-19 ini. Dan secara formal, ya pemerintah ya juga belum menyampaikan bahwa kita memang betul-betul kekurangan dana kemudian harus mengurumahkan orang ini belum. Wacana ini wacana yang menurut saya mudah-mudahan juga ya ini hanya sekedar selentingan-selentingan untuk ya menjawab pertanyaan. Tapi kalau serius sekali lagi lembaga DPRD tentu ya tidak bisa diabaikan dalam proses pembahasan ini. Dan secara partai ya saya tidak tahu Bung Sirius punya partai, tapi saya sebagai pimpinan DPD Partai Amanat Nasional ya sudah mengatakan ya bahwa kami tentu bersama dengan teman-teman TKD. Ya, silahkan, saya mohon teman-teman TKD juga yang menjadi sahabat dari podcast Mawar Bicara untuk jangan dulu panik. Ya tidak perlu panik. Ya silahkan bekerja. Ya tentu
ya kami ya sebagai wakil dari kalian juga akan membicarakan dengan pemerintah. Rasional tidak rencana ini? Masuk akal tidak? Apakah hanya sekedar untuk memenuhi janji politik saja atau tidak? Nah, ini juga tentu akan kita uji, dan saya kira 30 orang di lembaga DPRD kan tidak akan tinggal diam untuk mempertanyakan ya argumentasi di balik atau reasoning di balik rencana merumahkan 2.000 orang ini. Ya, Pak Wakil ya, ini sangat menarik sekali. Tadi disampaikan bahwa ini adalah tahap wacana begitu ya. Tapi bagaimanapun ya telah diberitakan di media bahwa Pak Wakil Bupati itu sudah menyampaikan kami sudah membentuk tim begitu ya katanya. Apabila misalnya karena sekarang belum Pemda dalam hal ini eksekutif ya belum ke lembaga DPRD untuk membicarakan perihal ini, merumahkan sejumlah 2.000 orang. Apabila seandainya nanti eksekutif ini, Bupati dan Wakil Bupati akan ke sana dan membicarakan perihal ini, apa rekomendasi dari DPRD? Ya, tentu sekali lagi saya bicara DPRD dalam perspektif Partai Amanat Nasional. Sekali lagi ya kami tidak pada posisi untuk bahkan kami mengatakan kami tidak setuju dengan rencana ini. Jadi sekali lagi yang kita dorong adalah pemerintah menjalani regulasi yang ada. Misalnya ya tadi saya sebutkan ada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2014 ya tentang pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja khusus atau P3K tadi itu. Ya sekarang tinggal pemerintah daerah sekarang ya dengan tim yang ada merumuskan mekanisme tadi itu. Ya termasuk ya untuk memenuhi jawaban sahabat mawar bicara tadi tentang kompetensi tadi itu. Ya siapa tahu ini momentumnya untuk menguji kompetensi dari 2.423 tenaga TKD yang ada. Jadi secara sistem mereka akan tereliminir. Tapi sekali lagi kami tidak setuju kalau ini by design. Atau sapu rata saja. Di rumah kan. Silakan sistem yang akan apa. Yang tidak lulus tentu ya, argumentasi yang dipakai bukan pemerintah, tapi memang Anda tidak kompeten di bidangnya, maka Anda mohon maaf dirumahkan. Nah, kalau rencana ini ya terakhir ya, Bung Louis ya, mungkin ada hal juga yang belum tersampaikan secara terang-benderang kepada publik bahwa ini hanya rencana untuk merumahkan sementara. Artinya ada peluang untuk mengangkat lagi kan? Jadi kan sebenarnya ini sudah tidak serius. Ya kan, artinya kan argumentasinya sangat tidak kuat. Ya. Nah karena itu ya, kalaupun tadi ada tim sekarang ini, saya sekali lagi lebih tim itu untuk fokus dulu COVID ini lah. Fokus COVID dan sebagainya. Lalu kemarin tadi juga saya supaya clear Bung ya, jadi tentang TKD ini, ya saya juga mengikuti perkembangan bahwa ada juga tenaga yang diangkat oleh dinas dan sebagainya. Ya, mohon maaf ini Bung Ril, saya sedikit terusik dengan ini ya, karena pembahasan kita ya baik pemerintah maupun DPRD itu kita bicara tentang tenaga kontrak daerah. Nah itu mendapat SK dari Bupati. Yang SK dinas itu seingatan saya itu hanya ada di 2 dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup itu yang berurusan dengan pasukan kuning sekarang. Ya mereka itu diberi kewenangan untuk kemudian mengangkat pegawai dengan SK dinas. Ya itu ada kita sepakati. Dan juga di Dinas Perhubungan waktu itu jukir, ya juru parkir. Karena ini sifatnya insidentil, ya kapan orang bisa keluar masuk, maka itu sebaiknya dinas saja yang berurusan. Ya, tentu terakhir itu outputnya adalah ada retribusi nanti yang menjadi konsekuensi dari pengangkatan itu, penempatan itu. Sehingga karena itu modelnya, maka dia tidak perlu mendapat SK Bupati. Nah, kalau ada di dinas lain, Bung Sil, saya termasuk yang ikut mempertanyakan ini. Dan saya akan mempertanyakan ini, dari mana anggaran ini. Kalau kemudian juga honor mereka itu setara dengan TKD yang 1.950.000 tadi itu juga menjadi pertanyaan. Berarti ada yang tidak transparan juga ya di internal pemerintah terkait dengan TKD ini. Sekali lagi, ya tentu saya bicara secara lembaga bahwa pembahasan di DPRD itu bicara tentang TKD itu adalah yang mendapat SK dari Bupati. Itu yang dikategorikan sebagai tenaga kontrak daerah. Dan SK ini umurnya seperti yang Bolsi sampaikan tadi 1 tahun diperpanjang. Nah itu sesuai dengan ya kebijakan internal di pemerintah. Tetapi pembahasan anggaran itu juga membicarakan tentang kuota jumlah. Berapa jumlah TKD
dalam 1 tahun anggaran. Misalnya tahun 2021 ini ya ditetapkan kurang lebih sekitar 2.500 TKD. Maka dalam perjalanannya ya tidak boleh melampaui angka ini. Ya, ketika sampai ada yang melampaui angka ini, maka itu satu ya bisa ditelusuri ada apa ini, dari mana anggarannya dan sebagainya. Yang kedua, ada kalanya di tengah tahun berjalan ini ada TKD yang mengundurkan diri, mengikuti suaminya, meninggal dunia atau lulus tes CPNS, ya maka mestinya itu ya itu tidak boleh diisi dengan mudah begitu saja. Ya maka silakan teman-teman media mengecek. Ya. Mungkin ada yang lulus PNS, ada yang pindah misalnya, lalu dicek jumlahnya. Kalau kemudian tetap seperti yang ditetapkan, berarti kita perlu curiga. Ada penyusupan, ada yang disusupkan TKD baru ini. Ya, termasuk yang sekarang ini. Kemarin sudah pecat beberapa orang. Nah sekarang dicek, kalau jumlahnya bertambah berarti ada yang diisi kembali. Nah ini yang perlu kita telusuri bersama. Ya, termasuk sekali lagi, lembaga DPRD pun ya saya tidak yakin ya ada yang secara tidak resmi ya mengusulkan TKD dari tahun 2020 sampai 2021 ini. Itu ya data terakhir yang saya dapatkan ya kurang lebih sekitar 2.423 kondisi TKD kita. Mudah-mudahan itu sampai sekarang. Ya, kalaupun lebih ya ini yang menjadi kita pertanyakan. Dan yang terakhir untuk Bung Lois sekali lagi, ya, saya termasuk yang tidak setuju dengan rencana ini. Ya, dengan berbagai alasan tadi itu. Ya, tidak hanya alasan kemanusiaan, tetapi tidak elok lah. Apalagi ini sudah ditetapkan ya di tahun berjalan. Kalau memang ini serius, ya coba diprogramkan di tahun anggaran baru, diusulkan rencana ini. Berapa kebutuhannya? Tentu berdasarkan analisa kebutuhan yang juga rasional. Ya, jangan karena faktor like and dislike dan apalagi kalau dominan politis di sana ya tentu ya sekali lagi saya menghormati bupati dan wakil bupati yang ada sekarang sangat profesional. Ya, kemudian juga saya menghormati komitmen mereka untuk kemudian mengurangi angka pengangguran terbuka kita yang luar biasa. Ya, tetapi sekali lagi tentu ini jangan hanya sekedar omong doang orangnya. Harus juga diwujudkan. Konkretkan ya. Kalau memang ini cipta lapangan kerja dan sebagainya. Atau pertegas ya perda kita tentang kuota tenaga kerja lokal untuk mengisi sektor perindustrian harus dijalankan. Jadi merumahkan orang juga harus ada solusinya. Ya minimal seperti pegadaian lah ya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ini kan menyelesaikan masalah dan masalah ini kan waduh ini hanya ini Bung Sil pasti teriak terus ini nanti. Luar biasa. Saya ingin dapatkan closing statement dari Kakak Rel. Baik, terima kasih Bung Lois. Di akhir dari diskusi kita pada malam ini diharapkan kepada tenaga kontrak bukan saja hanya jumlah 2.000, jangan paniklah, jangan panik. Dan saya yakin Pak Bupati sangat mempertimbangkan soal kemanusiaan, sehingga kerjalah sesuai dengan tugas, juga tetap menjaga yang namanya pimpinan. Baik itu bupati, wakil bupati, bahkan kepala dinas pun kepala bidang. Juga bagi tenaga kontrak daerah, ini masih wacana. Ini masih wacana. Saya yakin wacana ini juga terganggu dengan psikis atau psikologis dari teman-teman. Mudah-mudahan ada Pak Marcel dan selaku Wakil Ketua DPR memperjuangkan ini Pak Marcel. Saya kira nanti ada beberapa partai politik, jangankan PAN, pasti juga PKB lah. Gitu. Lalu pesan bahwa tetap menjaga prokes. Corona ini memang sudah semakin parah. Dan jaga keluarga, jaga jarak, sehingga COVID ini bisa selesai. Lalu yang berikut untuk pemerintah berharap konsen sajalah di COVID ini agar
persoalan ini kita lewatin. Saya punya keyakinan Pak Bupati dan Wakil Bupati ini ada jalan. Ya mudah-mudahan di 2021 ini kalau Kota Kupang, Pak Bung Lois dan Pak Marcel, Agustus ini berkomitmen untuk buka masker. Bebas dari masker ya? Bebas dari masker. Ya mudah-mudahan Manggarai Barat ini akan bebas dari masker dan kerja sesuai dengan biasanya selama ini. Sehingga saya kira Bacaan ini akan sendirinya gugur gitu ya. Artinya bahwa yakin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati di 2022 itu program Babar Mantap dan Mabar Bangkit itu akan terrealisasi. Saya kira Pak Marcel mendukunglah hal ini, program-program ini. Artinya bahwa Pak Bupati jangan korbankan teman-teman TKD lah. Ini saran dan masukan dan pesan dari saya. Mungkin itu saja closing statement dari saya, Pak Lois, Pak Marcel. Malam ini luar biasa. Terima kasih. Thank you, luar biasa sekali. Langsung saja, efisiensi waktu juga kita. Baik, Bung Lois dan sahabat Mawar Bicara. Pertama tentu saya ucapkan terima kasih untuk kehormatan ini. Host yang luar biasa, Bung Lois. Thank you. Dan saya sepakat tadi dengan Bung Boe tadi. Nah, kalau begini modelnya, tentu ini sebuah harapan ya, bahwa demokrasi di Kabupaten Super Priok ini ya punya harapan ya, saya kira Bung Sil ya. Apalagi kalau bisa mendudukan orang-orang yang pro dan kontra di forum seperti ini, ini sebuah kebangkitan ya yang luar biasa menurut saya. Sehingga masuk tadi itu Mawar Mantap, Mawar Bangkit itu saya kira malam hari ini ya, terlepas dari kompetensi saya dan Bung Sil, tapi ya dari segi partai juga ya, kami dari partai yang berbeda tentu bisa duduk semeja ini. Pesannya saya kira pasti. Ya walaupun dalam banyak hal kita berbeda, tapi persatuan, kesatuan, rasa hormat di antara kita harus kita tetap jaga. Betul sekali. Ya, termasuk ya pilihan-pilihan kebijakan pemerintah sekarang ini. Ya kalau kemudian kita mengkritisi itu tidak dalam konteks untuk tidak menghormati mereka, tidak. Betul. Saya selalu berprinsip bahwa lembaga eksekutif maupun legislatif, bupati, DPRD itu ya bukanlah malaikat yang sempurna dan sebagainya. Ya, ini juga manusia yang tentu banyak kekhilafan. Nah, karena itu ya sikap kritis atau ruang untuk kemudian publik melakukan autokritik saya kira sangat terbuka. Dan saya kira apa yang kita alami malam hari ini ya menurut saya itu bagian dari itu. Ya, saya sangat tidak alergi atau tidak anti kritik. Ya. Saya yakin juga Pak Bupati, Wakil Bupati yang ada sekarang ya juga tidak anti kritik ya. Karena itu kalaupun kemudian wacana ini pada akhirnya tinggal wacana ya, saya kira bukan sesuatu yang memalukan juga. Ini juga bagian dari dinamika yang harus kita jalani. Dan sekali lagi ya tentu harapan saya ya kalau kemudian ada kebijakan-kebijakan yang berdampak luas ya untuk kemudian didiskusikan di forum-forum seperti ini. Jangan kaget-kaget begitu saja tiba-tiba muncul dan sebagainya. Dan saya sekali lagi mendukung betul pemerintah yang ada sekarang. Ya tentu ya mendukung, tidak asal mendukung. Ya kami menempatkan, saya tidak tahu teman-teman PKB, tetapi kami Partai Amanat Nasional sudah menempatkan diri sebagai mitra kritisnya pemerintah. Yang baik kita support, ya bahkan kita dorong juga pemerintah ini harus berhasil. Yang tidak baik juga kita ikatkan. Untuk diperbaiki gitu ya. Tentu ya kami sekali lagi tidak hanya sekedar untuk kemudian mendapatkan manfaat politis dari polemik-polemik seperti ini. Tapi ini cara kami untuk mengingatkan pemerintah agar ya benar-benar ya menjalankan kebijakan betul-betul yang punya manfaat bagi banyak orang. Kita tidak boleh lagi kembali ke 9 Desember kita dikapling oleh paket A, B dan C sebagainya ya. Bahwa Bupati, Wakil Bupati ada hasil pilihan kita bersama, maka seluruh kebijakan mereka itu mestinya untuk seluruh masyarakat Manggarai Barat. Nah, karena itu ya saya sekali lagi tidak punya kecurigaan bahwa di balik ini juga ada muatan politisnya. Sekalipun ya itu haknya orang yang menang mestinya kan. Tetapi sekali lagi saya tidak yakin. Nah, kalau itu yang dipakai maka ya saya ya tidak jamin juga pemerintah ini bisa nyaman sampai di akhir masa periodenya. Tapi saya tahu betul Pak Edi dan Dr. Beng ya orang-orang yang profesional. Ya mudah-mudahan di balik rencana ini juga ya mereka sudah menyiapkan sebuah regulasi baru
ya merumahkan untuk kemudian mengangkat kembali ini perlu argumentasi yang kuat, Bung Boris, ya. Ya. Nah, karena itu sekali lagi ini wacana yang ya mungkin cara yang dipakai oleh pemerintah untuk mendapatkan masukan-masukan berharga dari orang-orang hebat seperti Om Sil, Bung Louis atau teman-teman sahabat mau bicara tadi, ya. Betul. Nah, kritikan-kritikan ini tentu ya harapan kita ya bisa membantu pemerintah ini untuk merumuskan kebijakan yang betul-betul ya memberi manfaat untuk banyak orang. Ya, bukan membawa mudarat ya, tapi membawa manfaat, ya. Apalagi di tengah masa pandemi ini. Harapan kita ya setelah wacana ini juga ada wacana lain untuk kemudian meningkatkan imun. Ya, tidak hanya ASN yang PNS atau apa juga, termasuk masyarakat juga. Nah, itu yang kita tunggu sekarang. Betul. Nah, apa kreasi atau inovasi dari pemerintah daerah kita ini untuk meningkatkan imun tadi itu. Kalau di Kupang tadi itu bulan Agustus tanpa masker, tentu orang semua kan senang sekarang kan. Nah, kita tunggu sekarang apa inovasi dari pemerintahan Edi Weng ini untuk kemudian memberi harapan kepada masyarakat Mabar agar bisa keluar dari situasi pandemi ini. Nah, ini yang kita tunggu sekarang. Ya, jangan hanya ya merumahkan atau apa itu kecil lah menurut saya kan. Kita tunggu sesuatu yang besar apa kira-kira. Dan saya kira Pak Bupati, Wakil Bupati itu di awal masanya itu sudah menunjukkan itu. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai surut lagi semua ini kan. Sidak kemarin kita menunggu ada sesuatu di balik itu. Kemudian pembukaan jalan baru yang kita dukung, support betul masyarakat menunggu. Tapi akhir-akhir ini sudah kelihatan ini ya. Kita harus beri lagi rangsangan atau cas lagi lah Pak Bupati dan Wakil Bupati untuk memunculkan inovasi-inovasi baru yang memberi harapan untuk kita ke depan ini. Nah, saya kira itu poin saya, Bung Lois. Sekali lagi terima kasih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman sahabat Mawar Bicara yang sudah memberikan atensi untuk acara ini. Dan mudah-mudahan nanti ya tadi ada yang mengharapkan pro dan kontra, ya saya dengan senang hati, Bung, tapi sekali lagi mungkin poin kita ya kita lebih ke hal-hal yang solutif lah, tidak hanya sekedar berbeda saja. Betul sekali. Apalah artinya berbeda kalau pada akhirnya juga tidak memberikan solusi sama saja. Betul. Saya kira itu boleh. Saya terima kasih. Saya kembalikan selamat malam untuk sahabat Mawar Bicara. Luar biasa sekali, tanpa disadari kita sudah berjalan 1 jam lebih ya. Dan dari Mawar Bicara Studio ya kami bertiga mengucapkan sekali lagi terima kasih dan apresiasi ya sebesar-besarnya kepada sahabat Mawar Bicara dimanapun Anda berada di malam ini yang sedari sejam ya telah menyaksikan perbincangan kita. Dan tentu apa yang kita lakukan malam hari ini ya, kita semua tanpa terkecuali gitu ya, kami bertiga dan sahabat Mawar Bicara di luar sana begitu yang menyaksikan juga yang mungkin nanti akan menyaksikan adalah wujud dari bagaimana kita membentuk, membangun Manggarai Barat hingga suatu saat nanti ya akan menjadi Manggarai Barat yang sejahtera begitu. Jadi Mawar Bicara adalah kanal media sosial yang baru-baru ini lahir begitu ya. Dan kita tentunya membutuhkan dukungan dari kita semua untuk sama-sama ya kita menjadikan Mawar Bicara ini sebagai media penyaluran aspirasi ya. Kita mendiskusikan, kita membicarakan segala hal tentang Manggarai Barat begitu. Tidak menutup kemungkinan juga kita mengakomodir ya masukan-masukan dari teman-teman, apakah usulan tema dan lain sebagainya, silakan disampaikan baik WA begitu ataupun inbox. Juga mau berbicara, kita akan selalu live streaming diskusi live talknya di Facebook mau berbicara, dan nanti akan kita lempar ya untuk offline kontennya kita akan kemas di YouTube mau berbicara, sehingga bagi sahabat mau berbicara yang ingin menyaksikan seperti apa perbincangan dan pembicaraan terkait tema yang akan kita elaborasi, silakan kunjungi YouTube kita mau berbicara podcast channel gitu. Jangan lupa like juga subscribe dan share agar konten atau perihal yang kita bicarakan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Sekali lagi dari Mau Berbicara kita mengucapkan terima kasih ya, dan akhirnya kita tibalah di waktu terakhir ya. Terima kasih pertama untuk narasumber Kakak Marcel, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Juga Paril ya, terima kasih banyak sekali. Sampai jumpa sahabat Mau Berbicara di acara Night Talk selanjutnya. Oke.